warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya, Eporia Rizky Amelia dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anatomi fisiologi reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksterna dan interna. Pada bagian eksterna terdapat mons veneris, merupakan suatu jaringan lemak yang menonjol ke atas pubis. Biasanya akan ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Yang kedua, terdapat labia mayora, merupakan lipatan tebal atau lipatan yang besar yang terdapat di kanan dan kiri, yang berisi jaringan lemak dari mons veneris, lonjong dan mengecil ke bawah. Yang ketiga, terdapat labia minora yang terletak di dalam labia mayora yang merupakan lipatan kecil yang terletak di kanan dan kiri. Yang keempat, terdapat klitoris, merupakan suatu tunggul erektil yang tertutup oleh pelputeum clitoridis, merupakan bagian sensitif karena dipenuhi oleh pembuluh darah dan sel saraf. Yang kelima, terdapat vestibulum. Di dalam vestibulum terdapat muara vagina dan muara uretra. Terdapat 4 lubang kecil, 2 muara yang dihubungkan oleh kelenjar Schwann dan 2 muara lagi dihubungkan oleh kelenjar Bartholini. Dan selanjutnya terdapat introitus vagina yang terletak di dalam atau yang dilindungi oleh labia minora. Di dalam introitus vagina terdapat himun atau selaput darah. Yang terakhir, terdapat glandula Bartholini, merupakan kelenjar yang sangat penting di organ vagina. Kelenjar tersebut tidak terlihat namun akan mengeluarkan seket pada saat koitus. Bagian interna, terdapat vagina. Vagina merupakan penghubung antara introitus vagina dengan uterus. Vagina bersifat asam dengan pH 4,5 untuk proteksi kuman. Selanjutnya terdapat uterus. Uterus memiliki bentuk seperti alpukat besar, sebesar telur ayam kampung terletak di antara vesika urinaria dan rektum. Uterus memiliki berat yang kurang lebih 57 gram dengan posisi anterversio koreksio. Pada uterus terdapat 3 bagian. Bagian paling atas disebut kundus, bagian tengah disebut badan uterus, dan bagian yang sempit yang disebut dengan rahim. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu endometrium, merupakan selaput lendir. Yang kedua lapisan myometrium atau lapisan otot polos. Dan yang terakhir adalah lapisan perimetrium. Nah, yang ketiga terdapat tuba Fallopi, merupakan saluran yang dimulai dari kornu uteri kanan dan kiri lateral. Pada tuba Fallopi terdapat fimbrae yang berfungsi untuk menangkap ovum atau sel telur. Dan yang terakhir terdapat ovarium. Ovarium terdapat 2 indung telur di kanan dan kiri. Ovarium akan dihubungkan dengan uterus oleh ligamentum proprium dan akan dihubungkan dengan dinding panggul oleh ligamentum infundibulo. Nah, pada sistem reproduksi wanita terdapat 4 siklus. Yang pertama, siklus ovarium atau siklus pematangan sel telur. Yang kedua, siklus endometrium atau disebut menstruasi. Siklus menstruasi terjadi sekali dalam 1 bulan, terutama pada wanita yang telah mengalami haid pertama. Yang ketiga, siklus myometrium merupakan kontraksi uterus yang terjadi selama siklus menstruasi. Yang keempat, siklus gonadotropin merupakan siklus yang mengeluarkan hormon gonadotropin oleh aktivitas sel pada ovarium. Gonadotropin merupakan hormon yang sangat penting dalam kesuburan. Demikianlah dari video saya tentang membahas sistem anatomi fisiologi reproduksi pada wanita. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau menjelaskan pada video saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.